Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Denny AR ya. Nah, untuk sekarang ini kita sedang berada di proyek tol Semarang Demak seksi 1B, tepatnya ini di wilayah Morosari Sayung. Wilayah antara Morosari Sayung menuju ke Sriwulan Sayung ya Mas Geng. Untuk area ini kita berada di muara Sungai Sayung. Nah, di bawah kita ini sudah ada timbunan tanah padas atau tanah berangkal ya Mas Geng. Tapi ini untuk beberapa minggu ini maksudnya penimbunan tanah padasnya sudah selesai di beberapa zona, belum dilanjutkan lagi untuk ke arah timurnya. Nanti kita juga akan menuju ke arah timur yang mengarah ke Pile Slab Sayung ya Mas Geng. Nah, ini kan di sebelah timurnya muara Sungai Sayung. Nanti kita juga akan menyeberang ke arah rest areanya Mas Geng. Nanti di sini juga akan dibangun jembatan Sungai Sayung. Karena sungai ini digunakan juga untuk lalu lintas para nelayan yang akan pergi melaut dan juga dijadikan jalur air sebagai jalan menuju ke makam Syekh Abdullah Muzakir menggunakan perahu. Nah, untuk penimbunan tanah padas atau tanah berangkal di bawah kita ini, pintu masuknya itu berada di kawasan industri Terboyo, karena tidak memungkinkan untuk melewati area Morosari Sayung, karena jalan aksesnya itu kan melewati perkampungan ya kalau dari Sayung, dan akan mengganggu warga. Serta jalur di Sayung itu juga digunakan untuk jalur wisata religi atau para peziarah. Nampaknya di sini sudah terselesaikan dari proses pemancangan pita PVD. Untuk rig pemancangan pita PVD ini sudah tidak beroperasi ya Mas Geng. Alatnya sudah dioper menuju ke Morosari di dekat dengan jalan akses Syekh Abdullah Muzakir. Nanti kita juga akan ke sana karena ada 3 unit rig pemancangan PVD yang beroperasi di sana Mas Geng, dekat dengan perakitan matras bambu yang berada di ujung. Nah, setelah pemancangan pita PVD, di atasnya itu akan dilapisi dengan geotekstil, kemudian akan dihamparkan atau dihuruk dengan pasir halus setebal kurang lebih 50 cm, kemudian akan dilapisi lagi dengan geotekstil dan atasnya akan dihuruk lagi dengan pasir halus setebal kurang lebih 150 cm atau 1,5 meter Mas Geng. Proses penghamparan atau pelapisan geotekstil ini kalau boleh saya perkirakan itu ada 4 atau 5 lapis mungkin Mas Geng. Dan pelapisannya itu atau penghamparan geotekstil juga dilakukan secara menyilang, membujur dan juga melintang. Kita bisa fokus ke sebelah kanan dulu Mas Geng. Di situ ada tanggul pemisah yang digunakan untuk area tanggul laut dan juga area disposal. Nanti di sebelah kanan kita akan kering dari air ya Mas Geng, atau airnya itu bisa dikontrol menurut atau sesuai dengan kondisi aktual di lokasi. Nah, ini masih ada area pita PVD yang belum tertutup dengan geotekstil. Nah, keseluruhan lapisan pasir halus itu kalau nggak salah setebal 4 meter ya, 4 sampai 5 meteran.
itu menggunakan pasir huruk halus, dan nanti untuk timbunan atasnya menggunakan tanah padas atau tanah berangkal sampai elevasi final sekitar 9 meteran Mas geng. Ketinggian atau ketebalan timbunan itu juga menyesuaikan kondisi di lokasi, karena di lokasi kan ada yang kondisi perairannya itu sedikit dangkal dan juga ada yang lebih dalam sekitar 4 meter lebih. Pada saat saya mengambil video ini di hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Untuk timbunan yang menggunakan tanah berangkal atau tanah padas di lokasi sebelah timur muara Sungai Sayung ini, kalau boleh saya perkirakan itu panjangnya sudah mencapai 300 meteran, 200 atau 300 meteran Mas geng. Nah, ini juga ada satu unit eskavator yang sedang merapikan tanah timbunan di pinggir. Untuk kondisi perairan di wilayah ini atau di area ini cukup dangkal ya Mas geng, jadi timbunannya itu tidak terlalu tebal atau tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan yang ada di Kaligawe atau di Terboyo, itu perairannya cukup dalam, bisa mencapai 4 meteran. Dari kejauhan sini di sebelah kiri itu juga terlihat jalan akses menuju Syekh Abdullah Mudzakkir. Nanti jalannya akan disambungkan di samping tanggul laut Tol Semarang Demak ini, tepatnya di sebelah kiri akan dijadikan jalan akses baru sebagai pengganti jalan akses lama yang terbongkar karena melewati tanggul laut atau terjadi crossing di situ ya Mas geng, antara jalan akses dengan tanggul laut. Nah, ini masih ada matras bambu yang belum tertutupi geotekstil dan juga atasnya belum ada timbunan pasir, karena ini masih ada rumah-rumah warga Mas geng. Itu belum terbebaskan atau apa ya, saya kurang tahu. Nah, di lokasi ini sudah dikerahkan 3 unit rig pemancangan PVD. Pada pagi hari ini ketiga unit mesin tersebut beroperasi semua Mas geng. Terlihat di lokasi yang dipancang pita PVD tersebut mengeluarkan air ya, itu air yang berada dari dalam tanah sekitar 40 meteran dalamnya, dan disedot atau dikeluarkan melalui pita PVD tersebut. Dengan seiring bertambahnya beban timbunan atau volume timbunan, nanti tanah di bawahnya akan semakin padat dan airnya semakin keluar ke lapisan tertentu. Untuk kedalaman pemancangan pita PVD tersebut sekitar 40 meteran sampai ke dalam tanah, karena tanah yang berada di bawah proyek tanggul laut ini adalah tanah lunak, jadi harus ada treatment tertentu atau perbaikan tanah tertentu Mas geng. Itu salah satunya menggunakan pita PVD dan juga matras bambu. Seperti inilah kegiatan pembangunan tanggul laut Tol Semarang Demak di area Morosari Sayung, Kabupaten Demak. Nah, kita sebenarnya ini mundur menuju ke arah pile slab Mas geng. Nanti kapan-kapan kita akan terbang dari pile slab Sayung atau dari sekitaran Simpang Susun Sayung untuk mengukur seberapa jauh area yang belum tertutupi atau belum tertimbun dengan pasir ini. Karena proses perakitan matras bambu kalau saya lihat dan saya perkirakan itu sudah menyambung full, tapi pinggir-pinggirnya masih perlu ada perapian atau penyempurnaan.
Nah, ini kemungkinan proses penggurukannya baru sampai di sini. Ini kan belum rata ya. Nah, nanti mungkin proses penggurukannya itu pada awal tahun kemungkinan sudah menyentuh di area pile slab. Masih kurang beberapa ratus meter mas geng. Nah, adanya pembangunan tanggul laut tol Semarang Demak ini diharapkan mampu memecah atau mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah Pantura Semarang Demak, dan fungsi lainnya bisa menanggulangi banjir rob yang sewaktu-waktu datang menerjang wilayah pesisir Sayung, Kabupaten Demak serta Kaligawe Semarang. Untuk panjang tanggul laut ini 6,5 meter ya mas geng, yang melewati perairan di atas laut, dan sisanya itu berada di atas jalan raya Arterio Sudarso dan Simpang Susun Sayung. Total keseluruhan paket 1A, 1B, 1C adalah 10,67 km dengan anggaran pembangunannya sekitar 10 triliun mas geng. 10 triliun meliputi pembangunan jalan tol, tanggul laut, kolam retensi, dan sistem pengendalian banjir. Untuk proses pemancangan pita PVD ini cukup lama ya, karena harus 1 per 1 meter itu harus dipancangkan pita PVD. Jadi ada ribuan bahkan mungkin jutaan titik yang harus dipancang pita PVD mas geng. Dan areanya itu pun harus bergantian dengan jalan akses kendaraan berat atau alat-alat berat. Nah, itu ada 2 unit truk pemancangan PVD yang sedang beroperasi di depan kita, dan satunya itu berpencar sedikit lebih jauh mas geng. Nah, di depan atau di ujung sana itu adalah matras bambu yang perbatasan dengan pile slab Sayung. Nah, itu kira-kira kurang berapa ratus meter ya, kemungkinan 400 meteran ada itu, 300 atau 400 meteran. Nanti kapan-kapan kita akan terbang dari pile slab Sayung, memantau proses pemancangan dan juga perakitan matras bambu di ujung sana. Nah, di area ini khususnya atau di wilayah Sayung ini terfokus pada penghamparan atau penggurukan pasir dan juga pemancangan pita PVD, karena hanya area ini yang paling terakhir mas geng dilakukan perakitan matras bambu. Jadi proses selanjutnya juga akan mengikuti secara estafet. Kalau di lain lokasi selain di sini kan itu sudah fokus pada penggurukan material tanah timbunan atau tanah padas mas geng. Nah, kurang lebih seperti ini tampak atau wujud dari alat pemancangan PVD.